Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain. Insyaallah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Amin amin ya rabbal alamin. Summa jadana khadrati jamil amal amilin wa musannifin wa mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin wal hafadhal karbin wal nabi khadir khususan adalah khadrati sultanil auliya wal asy'asy'atul qadir al jilani wa la khadrati asy'asy'u naidi al baghdadi wa la khadrati asy'asy'u asy'ari wa zajadi wa la khadrati sayyid sulaiman zajadi wa ila khadrati sayyid abdurrahman wa zajadi wa la khadrati kahmad mas'ud wa zajadi wa la khadrati kahmad khamishar wal khamis zajadi wa la khadrati khabib tabqa bil fiqh wa zajadi wa ila khadrati asy'amat imdajuddin wa zajadi wa la khadrati asy'amat timyati wa zajadi wa la khadrati asy'amat mustaqim wa ila khadrati asy'abdul khayyati miyati wa ila khadrati kahmad wa zajadi wa la khadrati wa ila khadrati abi haji hasan wa maja khalim wa ila khadrati habib sabin kahmad wa jami muslim ghafarallahu dzunubahum wa qaddasallahu sirrahum wa tawamadallahu bi karam wa ridwan wa askanallahu lam ala fardis dinan wa nabiyyin shadiqin wa khasunan wa jami muslim syai'ul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. ثم أتتنا خضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومشارق الأرض إلى مغربها برها مخرجها الأحياء منهم والأموات خصوصا أتتنا خضرة جميع آبائنا وجميع أمهاتنا وجميع أجدادنا وجميع جداتنا وجميع رسولنا وجميع أقاربنا وجميع إخواننا وجميع إخواننا وجميع شيخنا وشيخ مشايخنا غفر الله ذنوبهم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. ثم أتتنا خضرة جميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها خصوصا أتتنا خضرة جميع المسلمين في هذه البلدنا إندونيسيا وجميع المسلمين في هذه المدينة موجودة وجميع المسلمين في هذه القرية فقطنا وجميع إخواننا وجميع إخواننا وجميع تلاميذنا وجميع جماعتنا وجميع من يصلي وجميع هؤلاء القادرين wa jami' alihadil madrasah SMP 9 Kota Mojokerto. Sayyulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Huwal habibul ladzi likulli hauli minal ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin as'aluka waliyuqim wal adla kainastaqim ala hudakal qawim wala nuti'ul la'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin muslimin ya Rabbana ya mujib anta sami ul qarib dhaqal wasi'ur rahim fanzur ilal mu'minin ya arhamar ya arhamar rahimin farij alal muslimin rabbi khina syakirin wa tawaffana muslimin nub'as minal aminin fi zumratis sabiqin ya arhamar ya arhamar ya arhamar rahimin bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wahab lana kullasul rabbis tajib li amin ya arhamar ya arhamar rahimin farij alal muslimin waghfir li kulli dhunub wastur li kullil uyub
wakshif likullil kurub wakfi adzal mu'minin ya arhamar rahimin ya arhamar Farrijalal muslimin ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana ma karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak semua, sesi kedua ini pembahasannya tentang fikih. Hari ini kita yang membahas zakat sama Idul Fitri, dua materi. Tetap menggunakan buku Pondok Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain amma ba'du. Anak-anak, kita sering mendengar kata-kata zakat. Zakat fitri, zakat mal, zakat hewan. Sekarang ada lagi zakat profesi. Sebenarnya zakat itu apa? Yang kalian ketahui zakat itu apa? Zakat itu artinya bersih. Orang yang mengeluarkan zakat itu maksudnya membersihkan. Kalau zakat fitri membersihkan diri dari kotoran-kotoran makanan, yang kotoran-kotoran rezeki yang kita makan. Kalau zakat fitrah itu yang dikeluarkan adalah zakat makanan pokok yang biasa dimakan daerah setempat. Yang namanya mengeluarkan kotoran itu Syekh Hakim menggambarkan, kalau digambarkan zakat itu seperti utah-utahan. Muntah itu loh, kalau kalian muntah. Orang yang masuk angin terus nggak bisa muntah, dia akan lebih sakit daripada bisa muntah. Atau tidak muntah, BAB. Karena kalian habis makan McD, makan KFC, makan pizza, harganya mahal, perutnya sakit, mau dikeluarkan eman. Lah, itu bukan kok tambah sehat, tambah sakit. Karena yang dikeluarkan dari bawah, saya tidak usah menjelaskan ya yang dari bawah itu apa. Mudah-mudahan kalian paham semua karena kalian paham tiap hari sudah mengeluarkan sesuatu dari bawah. Ya nggak usah disebutkan juga. Lah itu karena merasa eman rek mari mangan McD mosok ditokno. Kalian eman mengeluarkan kotoran itu, maka badan kalian akan sakit. Apapun yang kita makan,
Yang diresap oleh tubuh kita itu saripatinya. Sisa-sisanya, kotorannya itu dibuang oleh tubuh kita, tidak diterima. Demikian juga zakat. Maksud dari zakat itu, kalau zakat fitrah, zakat diri, zakatun nafsi, zakat fitrah itu membersihkan diri. Makanya yang dikeluarkan itu adalah makanan kekuatan daerah setempat. Mojokerto, makanan kekuatannya nasi. Berarti yang dikeluarkan bukan nasi, bahan pokoknya beras. Daerah setempat, bukan orang yang mengeluarkan zakat. Jangan mentang-mentang diet tiap hari makannya tempe sama gobis, nggak pakai nasi karena diet. Terus mengeluarkan zakat gobis, nggak boleh. Karena tetangganya makan nasi yang bahan pokoknya beras. Jadi yang dikeluarkan beras. Yang dikeluarkan beras, bukan uang. Mengeluarkan uang itu zakat apa? Zakat mal. Jadi ketika kalian berzakat kepada orang lain, sebaiknya kalian memberikan zakat itu pada dengan tanganmu sendiri. Jangan pakai uang. Kamu berikan uang 50, jangan. Bentuk beras. Berikan beras yang biasa kamu makan. Kalau biasanya makan nasi dengan beras Bramo, ya keluarkan dengan beras Bramo. Jangan biasanya dengan beras harga per kilo 20.000. Barang zakat mengeluarkan beras yang harganya 3 ribuan. Ono tah? Ya nggak tahu, saya nggak jual beras. Ya. Kenapa itu harus dikeluarkan? Itu untuk membersihkan diri kita, zakatun nafsi. Demikian juga zakat mal, membersihkan sisa-sisa. Pak, enggak ada sisa, semua pas. Ingat, kalau kita tidak mengeluarkan zakat, maka Allah akan mengeluarkan dengan paksa. Kalau Allah yang mengeluarkan dengan paksa, ada kalanya kalau bisa dalam bentuk beli obat. Kalau beli obat itu apa? Masuk rumah sakit. Biaya dikeluarkan untuk membersihkan diri. Kalau zakat mal yang tidak dikeluarkan itu biasanya Allah mengeluarkan paksa dengan cara mengalami kerugian atau kebakaran. Itu biasanya seperti itu. Apa? Enggak. Lah, orang yang berzakat mengeluarkan zakat itu sebenarnya diniati nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Nawaitu niat ingsun, saya berniat an ukhrija untuk mengeluarkan zakatal fitri. Saya berniat mengeluarkan zakat diri saya. An nafsi diri saya, kalau kakaknya. An akhi kabir, an akhi sohir, itu kalau kakaknya. Kalau adiknya, an akhi sohir, fardhol lillahi ta'ala, karena fardunya Allah ta'ala, karena kewajiban dari Allah ta'ala. Zakat fitrah, kita langsung zakat fitrah, beras, ukurannya sebaiknya kalian menggunakan 2,7 kilo. 2,7 kilo. Atau lebih boleh. Pak, 2 kilo boleh? Enggak boleh. 2,7. Ya, enggak boleh 2,7. Kenapa? Itu kurangnya 2,6, berapa gitu. Takutnya ada beras yang kececer itu malah enggak jangkep
hitungannya. Maka 2,7 itu sudah titik aman terendah. Kalau kalian lebih 3 kilo, itu kalau ada kececer-kececernya masih aman. Bukan masih asli. Dan orang yang tidak mengeluarkan zakat selain dapat sanksi dari Allah, itu memang hukumannya, itu memang dosanya besar. Zakat itu termasuk bagian dari ibadah. Ibadah apa? Ibadah sosial. Ya, zakat. Kalau puasa itu ibadah pribadi. Yang tahu hanya Allah dengan orang yang berpuasa. Kayak kalian sekarang ini kan nggak tahu mana bedanya kamu yang puasa dengan kamu yang tidak puasa. Tidak ada bedanya karena sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum. Maka ukuran puasa itu bukan makan dan minum. Ukuran puasa itu dilihat hatinya. Maka yang menilai itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengklaim, jangan menuduh temannya yang semangat dari pagi basket terus lari-lari, kamu tuduh tidak puasa. Jangan, barangkali memang dia punya tenaga lebih. Di ukuran orang itu puasa atau tidak, itu yang tahu hanya Allah. Orang yang mengeluarkan zakat namanya muzaki. Ada di sini namanya muzaki. Enggak ada ya muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Tadi saya beri contoh, zakat itu adalah membersihkan diri. Kalau zakat fitrah, kalau zakat mal membersihkan harta benda. Saya contohkan BAB itu membersihkan tubuh, orang muntah itu membersihkan tubuh. Makanya beberapa ulama sepuh, ulama yang berpegangan pada ilmu agama, beliau tidak mau menerima zakat karena itu adalah kotoran dari orang lain. Sama, orang yang mengerti agama, dia tidak akan memberikan zakatnya kepada gurunya karena masa gurunya diberi kotoran. Kalau sodako enggak apa-apa. Loh, Pak, bedanya sodako sama zakat apa? Sodako itu ada 2. Sodako wajib sama sodako tatawu. Atau sodako sunnah. Lah, yang kita berikan kepada guru atau orang-orang mulia itu sodako sunnah, bukan sodako wajib. Sodako wajib jangan diberikan kepada orang-orang mulia. Itu sama dengan menghina. Lah, orang yang berhak menerima zakat itu ada beberapa golongan. Ada berapa? Ada 8. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Lah, yang berhak menerima zakat itu namanya mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan. 1, fakir. Apa itu fakir? Orang yang memiliki harta tapi tidak memiliki pekerjaan. Duwe warisan tapi untuk makan gak cukup. Tapi bukan berarti orang yang merasa kurang. Kurang itu selamanya manusia itu punya sifat kurang. Makanya terjadi korupsi itu karena memiliki sifat kurang, memiliki sifat fakir. Iya, karena gajinya sudah lebih masih korupsi, fakir, merasa kurang. Nah, ini yang berhak menerima zakat itu betul-betul fakir, betul-betul punya uang, tapi untuk makan besok itu tidak ada.
cukup. Yang kedua, yang berhak menerima zakat siapa? Miskin. Biasanya kita menyebutkan fakir, miskin. Ini dua orang yang berbeda. Cuman biasanya orang fakir itu mesti miskin. Orang miskin itu belum tentu fakir. Orang miskin itu orang apa? Orangnya bekerja, tapi untuk kehidupannya itu tidak cukup. Tidak cukup itu dalam arti memang nggak cukup. Bukan nggak cukup karena gaya hidup. Nggak cukup kebutuhannya, bukan gaya hidup. Kalau nuruti gaya hidup, di dunia ini masih banyak orang yang nggak cukup kalau nuruti gaya hidup. Bagaimana yang nggak cukup karena nuruti gaya hidup? Sudah punya HP Samsung, nggak punya iPhone. Lah, itu gaya hidup. Sudah punya sepeda, pingin sepeda motor. Sudah punya sepeda motor, pingin mobil. Sudah punya mobil, pingin bis. Lah, itu memang nggak cukup kalau seperti itu, kalau ikut gaya hidup. Nah, orang miskin itu orang yang kehidupannya itu sangat kurang. Pekerjaan ada, penghasilan ada, tapi dibuat makan itu kurang. Kenapa kurang? Ada kalanya untuk biayai anak sekolah. Makan itu pokoknya ada yang dimakan. Besok mikir besok lagi. Nggak sampai nyetok. Oh, ini untuk bulan depan. Oh, ini untuk rekreasi. Itu bukan orang miskin itu. Itu orang yang kekurangan karena menuruti gaya hidup. Lah, dua orang ini berhak menerima zakat. Yang ketiga, yang berhak menerima zakat siapa? Mu'allaf. Mu'allaf itu siapa? Iya, betul. Orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, mu'allaf. Walaupun punya pabrik, terus kalian itu nggak punya pabrik, kalian boleh memberikan zakat kepada orang tersebut. Kenapa? Karena untuk memupuk hatinya, memberikan semangat karena orang baru, keluarga baru. Kenapa dikatakan keluarga baru? Karena al-muslimu akhul muslim. Sesama muslim itu saudara. Jangan karena baru masuk Islam terus punya uang banyak, kok nggak kepingin sedekah? Ya itu lama-lama kok gini ya, orang Islam ya suka minta-minta ya. Malah ingin keluar lagi. Makanya hatinya dipupuk dengan cara diberi sedekah, diberi zakat. Ketika dia sudah mengucapkan, aku enggak butuh zakatmu. Aku sudah mampu. Baru enggak usah diberi, enggak apa-apa. Dia berhak tapi tidak wajib menerima. Berhak menerima, tidak wajib menerima. Beda. Berhak menerima dengan wajib menerima itu beda. Yang keempat, apa? Rikop. Apa itu rikop? Budak. Apa itu budak? Bedanya budak dengan karyawan dengan pembantu. Kalau pembantu atau karyawan itu bekerja, ada upahnya. Walaupun sedikit, tetap kalau digaji itu tetap karyawan, tetap pembantu, bukan budak. Karena sistem perbudakan itu sama dengan hewan. Sama dengan sapi, sama dengan kuda. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal bisa diperjualbelikan. Maka dalam sejarah perbudakan, cara menjual beli budak, rata-rata dulu budak itu laki-laki yang badannya besar-besar, kuat-kuat. Dan selalu dipanggungkan, ada pasar budak, dipilih yang badannya berotot, kuat.
Sekarang itu namanya fashion show. Jadi dulu fashion show itu penampilan untuk memajang siapa yang mau beli budak saya. Kalau sekarang hampir sama, bukan menjual orangnya, tapi menjual bayaknya. Oh, bukan, menjual bentuk tubuhnya. Tidak boleh, itu sama dosa. Budak itu tidak digaji. Makanya anjuran dari agama, ketika kalian memberikan pekerjaan kepada seseorang, berikan upahnya sebelum keringatnya kering. Jangan bekerja jam 6 sampai jam 4 sore, gajinya diberikan besok. Nah, itu dosa. Karena menunda haknya. Yang kelima, yang berhak menerima zakat. Siapa? Ghorim. Siapa itu ghorim? Orang yang memiliki hutang, tapi bukan untuk kemaksiatan. Terus, untuk kemaslahatan umat. Ghorim, jangan dipotong. Ghorim adalah orang yang punya hutang. Dia berhak menerima zakat. Jangan, harus dijelaskan sampai terakhir. Yang berhak menerima hutang, yang berhak menerima zakat, ghorim. Yaitu orang yang memiliki hutang untuk kemaslahatan umat, bukan untuk maksiat. Ya, kebalik. Ya. Kalau hanya memiliki hutang, wah, berat. Kalian datang ke pasar, pedagang-pedagang itu banyak yang punya hutang. Padahal dagangannya sudah besar. Atau kamu datang ke rumah orang yang mobilnya banyak, itu tanya, masih ini mobilnya hutang? Iya. Berhak menerima zakat? Enggak. Utangnya beli mobil, bukan itu. Utangnya untuk usaha, bukan. Terus gimana ghorimnya? Contoh, ada sengketa tanah antara desa A dengan desa B, berebut jembatan. Jembatan ini ikut wilayah ini. Karena bertengkar, jembatannya sama-sama dirusak. Pada gak gawe nih dirusak. Berat. Kalian datang membawa uang dengan 1 miliar. Padahal kalian tidak punya uang. Kamu punya hutang bank. Dengan jaminan rumah. Untuk membangun jembatan. Nah, jembatan ini tujuannya untuk mendamaikan desa A dan B. Jangan dirusak. Ini jembatan saya yang bangun. Sudah dipakai sama-sama. Lah, kedudukan kalian seperti itu namanya ghorim. Presiden itu bukan utang untuk dirinya, yang bayar kan negara. Iya, yang dimaksud itu yang bayar sendiri, ya. Kalian hutang ke bank untuk kemaslahatan umat, tapi kalian membayar sendiri. Kalau pimpinan negara, wali kota, gubernur, presiden, itu hutang yang bayar negara, bukan wali kotanya, bukan presidennya, ya. Kalau kita hutang untuk kemaslahatan umat, nah itu yang bayar kita sendiri. Ya, itu berhak menerima zakat. Ya, apalagi yang menerima zakat? Fisabilillah. Apa fisabilillah? Orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Hati-hati ini. Orang yang selalu berjuang di jalan Allah, hampir semua kitab fikih, fisabilillah itu artinya adalah pasukan perang yang membela agama Islam. Bukan kiai, bukan ustadz, bukan guru. Jangan salah. Oh, ustadz menerima zakat, berarti guru menerima zakat. Ya guru SMP songo nompo kabeh nanti. Kan berjuang ini mereka semua. Enggak, berjuangnya itu membela agama Islam dalam bentuk perang fisik.
bukan perang mental. Kalau guru itu perang mental, ngelawan kalian. Ya. Loh kenapa kok tidak kiai? Ya lihat, kiai atau ustadz atau guru atau siapa, posisi beliau itu miskin apa tidak? Kalau miskin bukan fisabilillah tapi menerima zakat karena kemiskinannya. Bukan fisabilillah. Selanjutnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, apa Ibnu Sabil? Orang yang dalam perjalanan mencari menuju ridha Allah. Kalian berangkat mondok. Betul-betul, tapi berangkatnya itu biaya sendiri. Bukan kalian mondoknya di pondok elit, ya bukan Ibnu Sabil itu. Uang sakumu sudah lebih. Ning kono mainnya gadget, ya. Nah, Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan mencari jalan ridhonya Allah atau orang yang mendakwakan agamanya Allah. Ibnu Sabil dalam perjalanan mencari ridho Allah. Pak, bagaimana kalau pengembara atau orang yang mendaki gunung? Itu kan dalam perjalanan. Sama-sama dalam perjalanan, tapi mendaki gunung ataupun orang ikut gerak jalan itu bukan Ibnu Sabil. Meskipun Ibnu Sabil artinya adalah anak jalan. Ibnu Sabil itu anak jalan. Bukan berarti orang yang ngembong-ngembong kayak kamu kayak. Nah itu Pak, orang-orang ngamen itu berarti Ibnu Sabil. Bukan. Kalau kamu memberi orang-orang ngamen bukan termasuk Ibnu Sabilnya, tapi masuk fakir miskinnya. Ya. Oh, tak kasih Ibnu Sabil. Bukan, karena mereka bukan Ibnu Sabil. Kadang waktunya zuhur ya gak sholat. Waktune poso ya malah ngerokok. Ya. Waktunya poso ya minum nang warung. Bukan masuk Ibnu Sabil tapi masuk fakir miskin. Apa boleh diberi, Pak? Diberi zakat. Mereka tidak puasa. Ya boleh. Boleh diberi zakat. Tapi statusnya fakir miskin, bukan Ibnu Sabil. Yang terakhir siapa? Amil. Apa itu amil? Amil adalah orang atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah. Kalau di Mojokerto namanya Basnas. Loh Pak, SMP 9 menerima zakat, apakah sebut amil? Bukan. Hanya panitia untuk menerima zakat. Karena apa? Untuk pembelajaran. Jadi tahun ini zakatnya akan masuk Bas semua. Masuk Basnas semua. Bas Badan Amil Zakat Nasional. Pak, apakah boleh Basnas membentuk Basnas? Ya enggak boleh. Mana ada wali kota membentuk wali kota lagi. Karena Bas itu adalah lembaga atau orang yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah. Dalam arti kalau urusan agama berarti yang menunjuk adalah Menteri Agama. Kalau Menteri Agama di pusat, Basnas di kota, kedudukannya sama dengan wali kota. Mana ada Bas buat Bas lagi. Yang Bas lagi ya Menteri Agama. Loh, berarti yang di masjid, di musola sama dengan di SMP 9. Hanya panitia penerima zakat. Bukan amil. Karena tidak berhak mengelola zakat dan tidak berhak mengambil zakat. Itu ya. Paham? Paham. Terus gimana? Siapa Pak yang didahulukan menerima zakat kita? Nah, di dalam kitab-kitab hadis itu dijelaskan Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi. Beliau memerintahkan kalau memberikan sodako atau zakat
itu berikan kepada tetanggamu yang dekat dengan pintu rumah. Sing miskin zakat. Lihat sebelah kanan. Kamu sebelah kananmu lebih miskin dari kamu apa enggak? Enggak, berarti lihat sebelah kirinya. Oh, masih kaya. Sebelah kanannya lagi, sebelah kirinya lagi. Jangan rumahnya Semeru, zakatnya diberikan ke Kawi. Jangan rumahnya Semeru, zakatnya diberikan ke Kenongo. Atau kebalikan, rumahnya Kenongo diberikan ke Semeru. Jangan. Karena di sebelah-sebelahnya masih banyak. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan masalah zakat. Naklu zakat haramun. Orang yang memindahkan zakat dari satu tempat ke tempat yang lain hukumnya haram. Apakah enggak sah? Sah, tapi haram. Ya daripada haram, mending diberikan tetangga yang berhak. Kenapa Gusti Kanjeng Nabi memerintahkan memberikan kepada tetangga? Karena ketika ada repot, ada bahaya, ada kesusahan, pertama yang menolong, pertama yang membantu, pertama yang tahu adalah tetangga, bukan orang jauh. Ya, bukan orang jauh. Haram hukumnya. Zakat itu jangan diberikan ke tetangga agak jauh, jangan diberikan saudara jauh. Taruh sana. Ya. Hukumnya haram menurut Imam Syafi'i. Ya. Kenapa demikian? Karena jika ada apa-apa itu yang tahu itu tetangga kita. Kalian dalam keadaan susah, yang menolong tetangga. Rumah kebakaran, yang menolong tetangga. Maka Imam Syafi'i memutuskan haram bagi orang yang memindahkan zakatnya. Makanya hukum itu kita pegangi. Jangan ikut yang usum. Usumnya apa? Jangan. Hukumnya saja yang kita pegangi. Makanya mulai sekarang SMP 9, kalau di tetanggamu itu ada yang lebih miskin, berikan tetanggamu. Loh Pak, ada tak yang enggak punya tetangga miskin? Ada. Dulu sebelum saya ke SMP 9 terakhir di SMP 1 itu, ada anak rumahnya perumahan Magarsari Indah itu mana? Maksa di sekolah. Loh, rumahmu enggak ada? Enggak ada Pak, saya bingung. Zakat saya harus diberikan ke siapa? Tetangga saya punya mobil semua. Jadi dia enggak punya tetangga miskin. Lah, kalau rumahnya satu gang, satu kampung ini enggak ada yang miskin, baru pindah ke gang sebelahnya. Kenongo pindah ke Jetis memberikannya. Kalau memang di Kenongo enggak ada orang miskin, diberikan ke Jetis. Kawi Raya enggak ada orang miskin, diberikan ke Kelut. Jangan Kawi Raya enggak ada orang miskin, memberikannya di Jalan Punala sebelah barat, kejauhan. Nah itu hukumnya haram menurut Imam Syafi'i. Sebaik-baik zakat itu diterimakan kepada yang berhak. Yang berhak bukan karena apa, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang berbahagia, rahimakumullah. Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, kita mengeluarkan zakat.
maka ibadah kita sempurna. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat, kurang sempurna. Kapan waktu mulai mengeluarkan zakat? Mulainya di awal tanggal 1 Ramadan. Itu boleh sudah mengeluarkan zakat. Cuman ada waktu yang boleh, ada waktu yang utama. Kapan waktu utama mengeluarkan zakat? Kok nggak tahu? Dilihat buku Ramadannya. Pagi subuh sebelum sholat Idul Fitri. Biasanya saya kalau memberikan zakat itu habis jamaah subuh turun, saya langsung ke rumah tetangga memberikan zakat. Kira-kira 5:30 baru keluar zakat saya. Saya di rumah biasanya mengeluarkan saya sendiri 2. 1 untuk kampung. Biasanya kampung ada panitia zakat. Yang 1 saya berikan sendiri. Loh Pak, kan enggak sama saja. Enggak, karena yang berhak tetangga saya sendiri. Yang kampung ini saya berikan karena sebagai hidup bermasyarakat. Dan kampung itu bukan amil zakat, panitia pengumpul zakat. Tuh. Nah, ada waktu makro. Wis imame Allahu Akbar, wis sholat. Loh, aku belum zakat, langsung dikeluarkan zakat. Makro. Itu hukum paling kecil makro. Ada sebagian ulama mengatakan haram zakat. Dan ada waktu haram mengeluarkan zakat. Kapan? Setelah Id. Setelah Id tanggal 1 Syawal, sholat Idnya, mengeluarkan zakatnya setelah 7 hari. Nah itu haram. Loh berarti nggak usah zakat Pak. Meskipun hukumnya haram, tetap wajib mengeluarkan zakat. Perkara haram itu tetap hukumnya, tapi kewajiban harus tetap dilaksanakan. Contoh haram. Haram bagi orang melaksanakan sholat subuh jam 8 siang. Ya 8 pagi. 8 pagi haram sholat subuh. Berarti nggak usah sholat subuh Pak. Ya tetap sholat subuh. Kalau memang tadi pagi belum sholat subuh. Mudah-mudahan kelas 9 ini tadi pagi sholat subuh. Kalau belum ada segera sholat subuh. Ya. Setelah zakat kita laksanakan, masuklah hari raya Idul Fitri. Ini yang ditunggu-tunggu. Baru puasa sehari sudah tanya, Idul Fitrinya kapan Pak? Ya tetap tanggal 1. Ya. Apa pengertian Idul Fitri? Apa? Itu artinya kembali. Kembali fitrah. Kembali bersih karena habis puasa. Kembali seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak punya dosa. Kalau memang puasanya sesuai aturan agama Islam 1. Dari sebelum subuh tidak makan sampai maghrib tidak makan. Terus setiap hari tidak membahas orang lain. Apa membahas orang lain itu? Pelajaran atau apa? Bukan. Apa? Gosip. Kalau memang selama puasa sholat 5 waktu, terus puasanya tepat, tidak bergosip. Enggak Pak, saya enggak pernah bergosip. Cuma sedikit membicarakan teman aja. Kenapa kok sedikit? Ya memang teman kelas saya itu Pak. Yang duduknya pojok itu Pak. Pokoknya gimana gitu loh Pak. Jengkelin lah pokoknya.
Nah, itu ya mudah-mudahan tetap Idul Fitri, kembali fitrah, kembali bersih seperti anak baru lahir. Malamnya tadarus, pagi tadarus. Pak, saya punya ibadah manjur, nggak pakai tadarus, nggak pakai gosip, tidur. Iya kan Pak, tidur kan ibadah. Jadi saya minta izin ya Pak ya, habis pondok Ramadan saya pulang mau ibadah. Ya nggak boleh. Tetap sekolah itu juga ibadah. Cuman di sekolah sebaiknya hindari teman-teman yang punya stok gosip. Ya. Teman-teman yang punya stok gosip sementara dihindari. Atau kalau tidak bisa menghindari, dari rumah bawa lakban. Ya. Tuh. Bagaimana cara sholat id? Ada berapa rakaat sholat id? 7. Apanya 7? Rakaat awal 7. Ada berapa rakaat toh? Ada 2 rakaat. Ada 2 rakaat. Berapa kali takbir? Yang rakaat pertama 7 ditambah 1. Jadi 8. Yang satu apa? Takbiratul ihram. Yang rakaat kedua berapa kali takbir? 5 ditambah 1 jadi 6. Yang satu apa? Takbiratul qiyam, takbir bangun dari sujud. Nah, kalau sholat subuh itu 2 rakaat, kalau sholat duhur 4 rakaat, sholat idul fitri 2 rakaat, ditambah apa? Ditambah khutbah. Khutbah 1 dan khutbah 2. Khutbah idul fitri itu posisi di mana? Sebelum sholat atau sesudah sholat? Sesudah sholat idul fitri. Kalau Jumat itu sebelum sholat khutbah dulu. Kalau sholat id itu sholat dulu baru khutbah. Maka tidak sempurna sholat idul fitri seseorang jika setelah assalamualaikum tanpa mendengarkan khutbah langsung pulang. Ya, saya nggak pulang Pak, saya sholatnya di alun-alun. Cuman setelah assalamualaikum saya jalan-jalan keliling alun-alun. Sebenarnya nggak jalan-jalan, cuman lihat pentol. Kebetulan bawa uang jadi beli. Jadi bukan salah saya. Nah itu, ya harus mendengarkan khutbah sampai khutbah terakhir. Jangan khutbah pertama langsung pulang, apalagi tidak ikut mendengarkan khutbah. Anak-anak yang berbahagia rahimakumullah. Di dalam buku Pondok Ramadan itu ada beberapa petunjuk doa, bisa kalian baca, bisa dihafalkan. Mudah-mudahan kalian sudah hafal semua. Dan itu ada daftar nama guru. Ada guru yang belum masuk di situ. Minimal kalian silaturahmi ke 7 guru. Tujuannya untuk melatih diri silaturahmi kepada orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kalian. Itu ya. Pak, saya kenalnya sama Pak Andi, tapi di sini Pak Andi lupa, belum ditulis namanya. Saya tahu rumah ya, kalian kunjungi Pak Andi, nanti di halaman belakang ditulis Pak Andi rumahnya mana, minta tanda tangan. Tapi hubungi dulu sebelum silaturahmi, hubungi dulu barangkali Bapak Ibu gurunya sedang pergi atau silaturahmi ke rumah keluarga beliau.
mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin mutadati kirin wa sabil wafilin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihaqqi sirri suratil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.